Kewajiban kita, Pak, memahami Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan pemahaman para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Jangan memahami sendiri, akibatnya bisa tersesat jalan. Kalau ada orang yang hanya mencukupkan Al-Quran tanpa hadis, ini bahaya. Kenapa? Pertama, Nabi sudah mengabarkan adanya orang seperti itu. Dan menurut Tirmidzi, Rasulullah bersabda, yushiku an yajlisa rajul ala arikatihi ta'tihi sunnatin min sunnati faqala da' min hadha ma wajadna fil Qur'an ittaba'na ala inni qad utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Kata Rasulullah, hampir-hampir nanti akan ada orang yang duduk di atas dipan-dipannya lalu datang kepadanya sunnah dari sunnahku. Lalu ia berkata, udah tinggalkan sunnah, cukup yang ada dalam Al-Quran saja. Kata Rasulullah, ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengannya. Itu hadis. Rasul sudah mengabarkan akan munculnya orang yang mengingkari sunnah. Berarti ini bahaya, Pak. Sebab kalau sunnah kita tolak, bagaimana kita akan memahami Al-Quran? Dari mana ayat Al-Quran yang mengatakan sholat zuhur 4 rakaat? Gak ada. Tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam gak ada dalam Al-Quran, Pak. Adanya dalam mana? Dalam hadis. Jadi kalau kita menolak hadis sama saja menolak Al-Quran keseluruhan. Karena penjelasan secara terperinci adanya dalam as-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Pak, ya, orang yang memahami Al-Quran tanpa merujuk pemahaman para ulama pun bahaya, Pak. Contoh yang tadi disebutkan, dia mengatakan katanya anjing halal karena tidak ada dalam ayat tersebut. Padahal tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Kalau kita rujuk dari seluruh ulama madzhab dalam kitab-kitab mereka, kita akan dapati anjing termasuk diharamkan oleh Allah. Dalilnya bukan Al-Quran tapi hadis. Ya, karena hadis pun penyempurna Al-Quran. Ya, Nabi mengharamkan setiap binatang yang bertaring dan bercakar yang dengan cakaran itu menyerang manusia. Sedangkan anjing masuk dalam hal ini. Makanya ijma' para ulama seluruhnya dari zaman ke zaman anjing haram tanpa ada perselisihan. Maka orang ini berarti sudah pertama menyelisih ijma' para ulama. Dan yang kedua, dia sudah memahami ayat bukan pada tempatnya. Sudah begitu dia mengatakan katanya kalau tidak disebut apa-apa enggak apa-apa. Ini ulama mana yang mengatakan demikian, Pak? Sebab Allah mengatakan wa ma uhilla liwarillahi bih, dan apa-apa yang disebut nama selain Allah masuk padanya menyebut nama selain Allah dan tidak menyebut sama sekali. Sebab yang diinginkan adalah maksudnya supaya dibacakan padanya bismillah. Makanya para ulama ya sepakat bahwa hewan yang tidak dibacakan padanya nama Allah, ya, maka pada waktu itu haram hukumnya, walaupun itu sembelihan seorang muslim. Semua sepakat, Pak, tidak ada keraguan. Bahkan, yang dari permasalahan terjadi ikhtilaf para ulama, perselisihan para ulama. Bagaimana kalau dia lupa baca bismillah? Ketika dia menyembelih, dia nggak baca apa-apa, lupa juga baca bismillah. Ikhtilaf para ulama. Ya. Yang pertama pendapat sebagian ulama yang mengatakan makanlah dengan baca bismillah. Jadi ketika makannya baca bismillah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh dimakan sebab tidak disebutkan padanya nama Allah. Walaupun dia lupa, maka itu jadi bangkai, harus dibuang. Ini ada dua ikhtilaf para ulama dalam masalah ini, Bapak sekalian. Maka dari itu, Bapak, ya, kita sekali lagi, kalau ada orang yang menemukan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akal dan otaknya, ini bahaya. Ya, sebab Rasulullah pun sudah mewanti-wanti itu. Ketika Rasulullah menafsirkan firman Allah, menyebutkan firman Allah, walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Rasulullah membawakan ayat ini. فأما الذين في قلوبهم زيغ, adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecondongan kepada kesesatan,
Mereka sengaja mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat. Untuk apa? Untuk ditakwil-takwil sesuai dengan keinginannya. Iya, dan menimbulkan fitnah. Kata Rasulullah kepada Aisyah, "Apa ya Aisyah, kalau kamu menemukan ada orang yang sifatnya seperti ini, hati-hati." Rasulullah yang mengatakan begitu, artinya sahih dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Makanya Pak, ya Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah sahih tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan apa? Wa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Qur'an sebatas dengan ra'yu semata haram hukumnya. Dan ini dengan ijma seluruh ulama tafsir. Gak boleh kita menafsirkan Al-Quran sebatas dengan apa? Ra'yu, gak boleh. Karena untuk menafsirkan Al-Quran berarti kita butuh apa? Pertama, menguasai bahasa Arab. Yang kedua, kita harus menguasai apa? Sabab-sabab nuzulnya, makiyah atau madaniyahnya, takwil tanzilnya, muhkam mutasyabihnya. Imam Suyuti Pak mempunyai buku namanya Ulumul Quran, ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran. Itu beliau tebal bukunya Pak. Maka untuk memahami Al-Quran berarti dia harus menguasai ilmu-ilmu alatnya. Bagaimana dia tidak menguasai ilmu alat tuh, tahu-tahu dia menafsirkan? Wah, hati-hati nih, bahaya. Ya, sangat bahaya. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat Pak pada pagi hari ini dan siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kelemahan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.